Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Ahwan Tirta, peserta Latsar dari BDK Pekanbaru, Angkatan 3 tahun 2021. Di sini saya juga bersama rekan saya. Halo Sobat Latsar, perkenalkan saya Dea Disna Syafira, biasa dipanggil Dea. Di konten kali ini kami berdua akan sedikit berbincang mengenai kondisi Indonesia saat ini dan visi Indonesia Emas 2045, yang tentunya juga terdapat lesson learned sebagai tips implementasi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, jadi gini deh, tadi aku itu habis lihat video yang dirilis oleh Sekretariat Presiden nih. Nah, videonya itu terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan para petinggi partai politik, di mana di video tersebut disebutkan bahwa kondisi Indonesia saat ini, yang pasti kita tahu sedang pandemi ya, itu di mana pertambahan COVID hariannya itu mencapai angka 19.000. Nah, angka 19.000 ini itu merupakan angka yang berhasil ditekan atau dimitigasi oleh pemerintah dari gelombang 2 penyebaran COVID yang mencapai 50 ribuan kasus. Nah, di mana angka kesembuhannya sendiri itu mencapai 89,97%, yang merupakan peningkat vaksinasi nomor 4 di bawah India, Amerika Serikat, dan Brasil. Nah, lalu karena situasi pandemi ini, UMKM itu juga terdampak ternyata. UMKM perlahan mulai kehilangan nafas karena daya beli masyarakat yang menurun. Padahal kalau kita ketahui, UMKM ini merupakan penyedia hampir 90% lapangan pekerjaan di Indonesia. Gitu ya. Terus angka pertambahan COVID harian ini tuh sebenarnya berpengaruh atau enggak sih dengan ekonomi kita? Oh, tentu sangat berpengaruh. Karena ini berdasarkan pengetahuanku ya, situasi pandemi COVID ini semakin tinggi angka penyebaran COVID, itu maka dapat memberikan gambaran akan turunnya pertumbuhan ekonomi. Kenapa kok bisa menurun pertumbuhan ekonominya? Karena ketika COVID dijalankan sistem PPKM yang mengakibatkan pergerakan ekonomi, jual beli, dan sebagainya itu menurun pastinya. Buktinya saja pada kuartal 1 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus 0,74%. Namun, alhamdulillah pada kuartal 2 itu bisa melonjak menjadi 7,07%. Kenapa kok bisa melonjak? Itu karena program penanganan COVID pemerintah berjalan dengan baik. Nah, gimana nih pendapatmu, Dek? Ini dia nih, Wan. Menurutku ya, pandemi ini kan kondisi yang tidak terduga ya. Maka dari itu sebenarnya perlu ada improvisasi dalam pemerintahan terkait upaya-upaya mewujudkan visi Indonesia yang sebelumnya. Nah, salah satunya itu dalam bidang ekonomi. Menteri Keuangan juga kan mengupayakan agar dalam masa pandemi ini peredaran uang tetap berjalan dengan memanfaatkan platform dan instrumen digital dalam berbelanja. Salah satunya itu. Nah, hal ini tuh sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045, disusun sejalan dengan impian ideal 2015 hingga 2085 yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Merauke. Di mana nantinya itu pada 2045 Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar dunia dengan manfaat yang didapat diantaranya terbebas dari kemiskinan akut melalui pemerataan wilayah dengan mendorong wilayah luar Pulau Jawa. Selain itu juga meningkatnya peran sektor ekonomi melalui revolusi industri 4.0 yang diperkirakan akan meningkat sebanyak 26% dan didukung dengan penggerak ekonomi berbasis sumber daya alam demi mengamankan ketahanan energi dan pengurangan emisi karbon yang diperkirakan sebesar 40% pada tahun tersebut. Nah, untuk menunjang visi Indonesia Emas 2045 ini juga diperlukan penanganan COVID-19 yang tepat agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pun program yang dilakukan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM supaya dapat menekan angka COVID harian di mana sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi lesson learn yang bisa kita dapatkan dari situasi ini itu yang pertama kekompakan dan saling sinergi antara pemerintah, elemen politik, masyarakat juga harus saling memberi dukungan.
Itu. Dan melalui visi Indonesia Emas 2045 yang sudah aku sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan kita itu sudah ada di depan mata, dan kita sebagai warga negara punya peran positifnya masing-masing, yaitu contohnya kita siswa Latsar yang nantinya akan menjadi ASN, juga punya andil yang sangat masif demi memajukan instansi kita masing-masing berdasarkan bidang tugasnya masing-masing gitu. Keren. Memang sih, kalau sedang dalam track untuk mencapai tujuan itu kan memang selalu ada rintangan ya. Terus rintangan itu, rintangan atau ancaman itu nggak melulu dari dalam negeri saja, bisa juga dari luar negeri. Contohnya seperti narkoba, terorisme, proxy war, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk teman-teman Latsar yang lain atau teman-teman di luar Latsar yang lain, yang ingin kami berdua sampaikan itu adalah jangan lengah, kita adalah bangsa yang besar yang punya tujuan. Sehingga kita harus fokus dan optimis sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut. Benar nggak, Dev? Bener lah, itu bener banget tuh. Oke, mungkin sampai sini dulu perbincangan aku dengan Dea. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.